Ramadan tidak sepanjang tahun. Buktikan, tunjukkan kepada anggota tubuh dan juga kepada semua makhluk. Tak boleh malas. Jadi dua sifat yang paling disukai oleh Allah Jalla Jalaluhu, satu sifat as-sakha dan juga yang kedua sifat pemaaf. Dua sifat yang paling dimurka dan yang paling dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama itulah su'ul khuluq, perangai perilaku buruk. Kemudian yang kedua kadakut, jangan sampai kedekut dengan diri pribadi kalian. Ramadan tidak sepanjang tahun. Buktikan, tunjukkan kepada anggota tubuh dan juga kepada semua makhluk Allah Jalla Jalaluhu, malaikat yang menyaksikan dengan pergerakan kita di sepanjang Ramadan. Kalaulah hanya dengan 8 rakaat tambah dengan 3 rakaat saja salatnya kita laksanakan, tapi dengan kita laksanakan dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan tidak ikut serta, itu sanjungan. Sanjungan memuji Allah Jalla Jalaluhu beramai-ramai. Baca kulhu, tadi kita baca hampir tidak kurang daripada dalam 3 kali kulhu, 3 kali sebelum kita tarawihan, 3 kali pada waktu dengan penggal yang kedua, yang pertama, 3 kali sebelum kita witir, 3 kali berarti 9. 3 kali pahalanya sama seperti kita khatam Quran. 1 juz pun kita tidak boleh. Ayo, siapa yang dapat 1 juz 1 hari? Siapa kira-kira di antara daripada kita yang dapat 1 hari 2 juz, 3 juz? Oke, kalau tak boleh dengan yang itu, cari imbal baliknya. Ada yang dengan pahalanya sama dengan khatam Quran. Tak akan sampai kulhu pun juga kalian tidak sanggup. Bagaimana malasnya kita? Na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta perlindungan daripada sifat lemah. Jangan makan saja yang kuat, nonton saja yang kuat, teriak saja yang kuat. Tapi ternyata ngobrolnya bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Bercandanya bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi semangat ibadah tolong kita wujudkan dalam suasana Ramadan, supaya memang betul-betul dengan kita menyambut tetamu kita itu seronok dengan kita. Memang betul-betul bahagia pada saat detik-detik Ramadan datang berkunjung ke Ma'had An-Nur. Baik Ma'had An-Nur daripada warga janda baik, Ma'had An-Nur yang daripada santri di sini, juga daripada yang datang dari Indonesia, yang datang daripada Kelantan, atau juga yang datang daripada Perak, daripada mana saja kita berkumpul. Kita ingin menunjukkan, ingin membuktikan agar bagaimana dengan Ramadan di Ma'had An-Nur, Ramadan justru berterima kasih dengan kita. Makasih, jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan kalian beruntung selama dunia dan akhirat. Ingin kita mendapatkan doa semacam itu daripada Ramadan. Suasana Ramadan, suasana indah. Segala-galanya indah, segala-galanya ibadah. Tadi malam habis sebut, jangan sampai dengan kita tidak dapat menggunakan waktu, peluang dan kesempatan. Jangan sampai dengan kita tidak mengerti tentang kekayaan. Kalau pada itu dengan kita memiliki kebun durian saja. Maka kalau pada tuh sekarang musim rambutan, orang yang punya kebun durian tidak dapat apa-apa. Yang kalau pada waktu kita punya sawit, tapi ternyata sekarang yang paling mahal dan juga yang paling segar pasarannya itu adalah getah. Maka yang punya sawit tidak dapat apa-apa. Di bulan Ramadan semuanya laku, semuanya laris apa saja. Maka jangan sampai dengan kita di bulan Ramadan tidak dapat memahami hakikat yang sebenarnya, atau dengan kita tidak paham dengan perbandingan yang disebutkan tadi itu. Kita ada sawit, kita ada durian, kita ada rambutan, kita ada cempada, kita ada dengan segala macam bentuk bisnis. Maka dengan keuangan kita tidak akan pernah pudar, tidak akan goncang. Kenapa? Sawit tidak laku, tapi kita ada getah, tapi kita ada durian, tapi kita ada cempada, tapi kita ada kelang, tapi kita ada kereta, kita ada pesawat, kita ada armada laut. Itu semuanya adalah keuntungan yang boleh kita dapatkan sehingga perekonomian kita jadi stabil. Itu masih ada lagi yang tidak dioperasikan, atau yang tidak kita dapatkan, atau yang tidak kita panen di sepanjang tahun itu. Ramadan semuanya kita panen, tasbihnya, tahmidnya, zikirnya, silaturahimnya, tasahurnya, sahurnya, iftarnya, semuanya. Jangan malas.
Kalau pada waktu Ramadan yang kita idam-idamkan wa balighna Ramadan, ternyata tidak terbukti kegigihan kita, semangat kita dalam menyambut bulan Ramadan, baik untuk yang tahun ini dan juga dengan tahun-tahun yang menyusul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takut kalau dengan kebaikan tidak akan berkunjung datang kepada kalian, yang kalau patuh dengan usaha kita sudah lanjut. Dan ini udah kita tengok, tak tahu 3 batang habis. Orang di masjid berzikir dan beretika tak tahu diri, tak nak waj'al, nanti dibaca sini juga diwajibkan juga dibaca, ja'al khaira a'malina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Itu bacaan salah seorang daripada ulama sufi. Kita elok baca amalkan, katakan saja sebelum qomat dikumandangkan, daripada subuh besok sebelum qomat dikumandangkan, Bang Taufik baca dulu, kawan-kawan masih ramai yang tidak apa nanti dituliskan. Kenapa? Sebab pada saat iqamah qomat dikumandangkan, doa mustajab, doa permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi yang kita inginkan apa saja? Kita inginkan penghujung yang bagus. Dapat penghujung yang bagus macam mana? Semangat ibadah yang seperti apa kalau pada itu dengan tenaga kesehatan kita sudah pudar? Lebih-lebih lagi dengan kita kalau pada itu sudah masuk usia 60-an, 50 ke atas, ada gout, ada gawat, ada buah pinggang, ada kencing manis, ada darah tinggi, ada gastrik, macam-macam. Dan ini adalah penyakit yang Allah timpakan kepada orang-orang tua kita, kepada orang-orang tua kita. Itu tidak ada yang terkecuali. Maka dalam kondisi seperti itu apa yang berlaku? Kalau pada waktu sehat segar bugar saja kita tidak punya semangat, bagaimana kalau pada itu dalam keadaan teruk seperti itu? Kalau pada saat masa segar bugar kita semangat, sehat dan afiat, Mas sampean minta maaf akan ditidurkan, maaf, akan dibius. Ini operasi karena sudah terlambat, mau tidak mau supaya pembedahan, masa berlangsung pembedahan nanti supaya tidak terasa sakit, maka ditentukan akan dibius. Maknanya dalam 3, 4, 5, 6 jam tidak sadar. Ini kepada siapa? Kepada insan yang mulus senantiasa kumat kami baca Quran. Tiap hari baca Quran, tiap hari dengan semangatnya, tiap hari dengan gairahnya. Oh, bagaimana kalau ya mau tidak mau dengan sempit memang harus melalui suasana detik-detik seperti itu. Jadi maknanya dengan aku pada masa 6 jam itu saya tidak baca Quran. Ya apa boleh buat? Apa boleh buat? Sebab dalam keadaan pitam, dalam keadaan tidak sadar diri, kena dibius. Ya Allah, okelah kalau macam tu. Kalau memang harus juga detik-detik waktu semacam tu akan bakalan aku lalui. Sebelum aku dibius, 1 jam sebelum dibius, tolong beritahukan terlebih dahulu. Sejam sebelum proses pembiusan, tolong diberitahukan kepada saya. Jadi 1 jam sebelum dibius, Masya Allah tabarakallah, dengan seseorang tadi itu da'iyan rajian lil maula jalla jalaluh, dikumat-kamitkan mulutnya dengan zikrullah, dengan membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Pada masa pembedahan itu berlangsung sejak tidak kurang, hampir tidak kurang daripada dalam 6 jam dalam keadaan pitam, mulut tetap kumat kami dengan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena dengan kita sudah punya kebiasaan seperti itu. Mulut yang kita bisukkan tak nak keluarkan suara, nanti suara kita jadi serak-serak. Nanti dengan kita jadi kaku. Nanti dengan kita jadi hilang mood, hilang semangat kita. Kenapa? Sebab dalam suasana yang mulia, dengan suasana agung, kau tidak memeriahkannya. Kau meriahkan pada tu menyambut hari kemerdekaan. Kau meriahkan pada tu kau menyambut pertandingan bola sepak, atau juga dengan sukan. Akhirnya sel-sel ibadah daripada tubuh itu mati. Kalau dipijak-pijak seperti apapun agama, tetap saja tidak ada satu bulu roma yang bangkit. Limadas, kenapa sampai pelaku yang semacam itu? Kena pencemaran yang kita lakukan di bulan-bulan suci, di tempat-tempat mulia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi kita bersabda,
Di antara daripada sifat yang paling Allah sukai itulah sifat pemaaf dan juga dengan sifat pemurah. Silakan, itu bahasa Abi sejuta kali Abi katakan, kamu kedekut, kamu pelit, kamu pamalar, bakhil, banar ikam itu. Silakan saja kalau dengan orang lain, tapi jangan sampai kita pelit kepada diri pribadi, kepada diri pribadi kita sendiri. Kumat kamitkan mulut, sebab mulutlah satu-satunya. Jangan lupa cerita bodoh Abi tempoh hari, apa yang Abi katakan pada masa mulut, telinga, kaki, hidung, mata, kepala, perut, dan yang semuanya pada saat cemburu kepada mulut. Lot, kamu keterlaluan, kamu ni astagfirullahaladzim. Lo yang makan, kamu yang minum, kamu dengan syakab, kamu dengan tiga rasa, kamu dengan masak asam pedas, kamu dengan nasi mandi, makanannya kau yang menikmati, buah-buahnya kau yang makan, minumannya kau yang minum, segala kenikmatan daripada makanan dan minuman itu ternyata kau yang menikmatinya. Mana ada bagian daripada hidung untuk makan dan minum, mana pernah dengan telinga makan dan minum, mana ada dengan mata pernah makan dan minum. Kambing siapa yang makan manusia, kerbau siapa yang makan manusia. Itu ada makanan Eropa situ, tapi mahal lah, sedap itu, sedap. Yang jenis steak apa dan chop itu banyak jenis chop situ. Tapi sekali duduk 50, 100 dolar sekali, habiskan dan duit yang ada. Nanti minta lagi sama mak dan ayah. Mulut yang punya nikmat, mulut yang punya perangai, mulut yang mendapatkan segala-galanya. Karena mulut tadi itu dipilih, enak loh jadi mulut. Enak kamu makan kambing, enak kamu makan ayam, enak kamu makan biri-biri, enak kamu makan itik, enak kamu makan bibik, enak kamu makan nasi kerabu, nasi dakar. Kata mulut, senyap semuanya, diam. Oh, mulut naik angin. Sekarang yang tasbihan siapa? Lo telinga tasbih enggak? Yang tasbihan aku, yang zikir aku, yang tahlil aku, yang tilawah aku, yang selawatan aku ucapkan 2 kalimat syahadat pun juga aku, bukan kamu tangan, bukan kamu mata, bukan kamu telinga. Menjerit-jerit mulut cakap seperti itu kepada anggota. Paham kalian? Siapa yang ucapkan 2 kalimat syahadat? Siapa? Fadla minallahi wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Mulut kan, gue kan. Oke, kalau masa itu jangan lagi protes. Sekarang kalau mulut yang sudah menjadi wakil kepada seorang anggota terus diam, mulut diam, tasbih tidak, tahmid tidak, salawat tidak, baca tidak, oke. Cuma tahu muap dia semacam akan kena kutuk sama anggota. Boleh jadi sampai mulut tak boleh menuturkan sepatah kata, khususnya pada waktu dalam keadaan sakit dan menderita. Paham? Cerita itu boleh paham, boleh masuk dah. Boleh paham. Ini tak boleh cakap, tak boleh semuanya, tak boleh. Sekarang Abi lagi ngobrol dengan tembok. Abi cakap mulut dengan telinga. Sebab anggota ini memberontak. Cemburu. Enak jadi mulut kecek. Borak. Kata mulut, kalau gue tak makan lo mampus tau. Betul juga. Coba kalau mulut tak makan, tak mau minum, ambil nasi kerabu masukkan ke telinga, ambil nasi dagan masukkan ke hidung. Ayo. Baru setengah pinggan masuk ke hidung, mampus dan manusia. Oh hakikatnya. Jadi jangan sampai kamu durhaka dengan mulut, atau jangan sampai mulut durhaka dengan anggota, tidak melaksanakan tugas dengan baik. Mulut ini ikut arahan kita, ikut keinginan kita. Kau nak kumat kamirkan aku sam'an wa ta'atan. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.